Nama saya Dian Rafael Tampunan dengan NIM 11S24030 dari Prodi Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum PBO, praktikum yang kelima mengenai aplikasi to-do list V2. Nah, di sini kita sudah diberikan contohnya. Di sini target bahasa pemrogramannya itu kita menggunakan pemrograman bahasa Java. Ini untuk command setup dan command run. Ini rules collecting. Dan tadi setelah saya uji code yang sudah saya buat dan hasilnya 100/100. Nah, di sini pada deskripsi kita disuruh untuk melengkapi fitur. Yang pertama, lengkapilah implementasi kode program pada bagian B agar fitur-fitur berikut dapat bekerja dengan baik, yaitu mengubah data, mencari data, dan mengurutkan data. Nah, ini dia saat saya tes kodenya. Dan saat kita berikan input ini dan menghasilkan expect output. Nah, lalu ini actual output, yaitu output yang saya hasilkan. Langsung saja pada kodenya. Nah, di sini terdapat to-do entity to-do.java. Nah, pada kode ini terdapat fix entity, yang dimana artinya fix entity itu artinya itu to-do ini berada di dalam fix yang bernama entity. Jadi fix itu seperti folder khusus untuk mengelompokkan file Java agar dia itu lebih rapi. Nah, untuk kelasnya sendiri itu public class to do. Nah, sedangkan to do adalah sebuah kelas atau blueprint untuk membuat objek tugas atau to do. Nah, nantinya setiap objek yang to do bisa punya ID, judul dan status selesai atau belum selesai. Nah, terdapat di sini variabel statik, yaitu public static integer total sama dengan 0. Nah, statik artinya variabelnya ini dimiliki bersama oleh semua objek to do. Jadi bukan hanya satu objek yang punya, tapi keseluruhan si kelas to do tersebut. Dan fungsinya untuk menghitung jumlah tugas dan otomatis dia memberi ID unik pada setiap objeknya. Nah, di sini terdapat private integer ID, string title, boolean finish. Nah, jadi ID itu angka unik untuk setiap tugas, title, judul dari tugas. Lalu untuk finish set itu status tugas, true kalau selesai, false kalau belum. Nah, di sini terdapat public to do, string title, set ID, this title, dengan title, this finish, false. Nah, di sini nanti konstruktor kita panggil saat kita buat objek baru. Contohnya to do T1 misalnya new to do belajar Java. Saat objek kita buat set ID ini otomatis memberikan nomor ID. This title sama dengan title, isi judul sesuai input. This finish set sama dengan false, defaultnya itu sama tugas dianggap belum selesai. Nah, di sini terdapat private void set ID total plus ID sama dengan total. Nah, jadi setiap kali objek to do baru dibuat, totalnya itu akan bertambah 1. ID tugas akan mengikuti si nilai totalnya. Jadi kalau kita bikin tugas 3, ID-nya otomatis 1, 2, 3. Lalu untuk public integer get ID, return ID, public string get title, return title, public void string set title, string new title, this title sama dengan new title, public boolean is finish set. Ini public boolean is finish set, return finish set. Baru ini untuk ini adalah getter. Jadi untuk mengambil nilai dari atribut ID, title, dan finish set. Lalu untuk setternya itu untuk mengubah nilai atribut. Jadi bisa kita buat contohnya, yaitu
Misalnya set finish true. Jadi nanti menandai bahwa tugasnya itu udah selesai. Lalu T1 set title belajar OOP, itu mengganti judul. Nah, di sini terdapat metode toString, yaitu override public string to string, format sesuai expected ID, title selesai atau belum selesai. Nah, jadi fungsinya ini dipanggil saat kita print object to do. Formatnya itu yaitu ID, judul, dan statusnya. Jadi kalau finish set itu true, tampil selesai. Kalau finish false, berarti tampil belum selesai. Nah, kita lanjut pada repository-nya. Di sini terdapat dua repository, yaitu to-do repository.java dan to-do repository lmpl.java. Nah, di sini saya akan menjelaskan to-do repository Java. Seperti tadi, terdapat fix repository. Jadi, kelas ini berada di dalam fix repository. Digunakan supaya menyimpan kode yang berhubungan dengan penyimpanan data. Nah, di sini terdapat import entity to do, yang artinya interface ini bekerja dengan objek to do yang sebelumnya itu sudah kita buat. Lalu terdapat deklarasi interface, yaitu public interface to do repository. Jadi interface itu kontak atau aturan yang harus dipatuhi oleh kelas yang mengimplementasikannya. Jadi siapapun yang menggunakan interface wajib menyediakan isi metode yang didefinisikan di sini. Bedanya dengan kelas, di interface kita hanya mendefinisikan metode tanpa isi, hanya tanda tangan metode gitu. Nah, untuk metode utamanya itu to do repo get all to do. Jadi kita gunakan untuk mengambil semua daftar to do, lalu mengembalikan array berisi to do. Contohnya itu void report add to do new to do. Jadi di situ untuk menambah tugas baru ke repository. Parameternya itu parameternya sendiri berupa objek to do. Nah, di sini terdapat blend repo remove to do integer id to do. Jadi itu gunanya untuk menghapus to do berdasarkan id. Lalu return true kalau berhasil. False kalau id-nya itu tidak ditemukan. Nah, untuk menambahkan fitur baru, kita menggunakan boolean repo update to do, integer id to do, string new title, dan finished. Nah, di sini kita gunakan untuk mencari to do berdasarkan keyword di judul. Misalnya cari Java, hasilnya semua to do yang ada judulnya ada kata Java. Nah, untuk void repo sort to do string order by boolean ascending, itu gunanya untuk mengurutkan to do berdasarkan file tertentu, yaitu ID atau titelnya. Nah, ascending sama dengan true itu urut dari kecil ke besar, yaitu A sampai Z. Terus untuk yang false-nya dari Z ke A. Kenapa kita menggunakan interface tadi? Dengan interface ini kita bisa membuat banyak versi repository tanpa harus kita mengubah kode utamanya. Misalnya tadi in memory to do repository menyimpan to do di array, baru database to do repository simpan to do di database. Itu dia. Lanjut ke to do repository lmpl.java. Nah, di sini terdapat import entity to do, import java util array, import java util comparator. Nah, kelas ini ada di fix repository. Import to do itu tujuannya itu karena kelas ini bekerja dengan objek to do. Lalu untuk import array, itu dan komparator ini dipakai nanti untuk si fitur sort. Nah, di sini
terdapat kelas yaitu public class to do repository MPL implements to do repository. Jadi to do repository MPL ini adalah kelas implementasi dari interface to do repository yang tadi. Nah, karena dia implements, maka semua metode yang ada di interface harus kita buatkan ke si to do repository implements ini. Nah, di sini terdapat private to do data sama dengan new to do. Jadi ini untuk menyimpan datanya. Jadi data semua tugas to do disimpan di dalam array yang berukuran 10. Nah, kalau penuh nanti akan diperbesar otomatis menggunakan yang namanya itu method raise full. Nah, di sini terdapat override. Kita ambil semua to do-nya, lalu public to do repo get all to do return data. Jadi kita mengembalikan semua isi array data. Jadi method ini fungsinya untuk menampilkan daftar tugas. Nah, untuk selanjutnya kita ingin menambahkan to do baru, maka override public void repo add to do new to do resist full. Ini tadi yang seperti saya katakan, jika ini kurang, maka kita akan menambahkan otomatis menggunakan resize full. Nah, terdapat for integer i sama dengan 0, i data length i plus if data i sama dengan 0, data i new to do break. Nah, jadi sebelum kita menambah, kita cek dulu seperti yang saya katakan, jika full apakah si array penuh, result full. Kalau masih ada slot 0, kita simpan new to do di situ. Nah, untuk menghapusnya, kita menggunakan override public boolean repo remove to do integer id to do. For integer i sama dengan 0, data length i plus if data i sama dengan 0 dan data it get id to do. Nah, geser ke kiri. For integer j sama dengan i, j lebih kecil dari data length min 1. Data j sama dengan data j plus 1. Data length min 1. Return true. Return false. Nah, jadi kita mencari si to do-nya ini berdasarkan si ID. Kalau ketemu, kita hapus dengan cara geser semua elemen, yaitu ke kiri. Lalu return true kalau berhasil, false kalau tidak ketemu. Nah, jika kita ingin mengupdate-nya, maka override public boolean repo update to do integer id to do string new title boolean finish for integer i sama dengan 0, data length if data i sama dengan 0 dan data i get id to do. Data i set title new title, data i set finish set, return true, return false. Maka kita nanti akan mencari to do berdasarkan ID. Kalau ketemu, ubah title dan status finishnya, dan kita return true kalau berhasil mengupdate. Nah, di sini kita mencari to do, yaitu override public to do repo search. Kita mencari string keyword Java auto release to do result new Java auto release. Jadi nanti sama seperti tadi, jika titelnya mengandung keyword, maka kita masukkan ke list hasil. Akhirnya itu dikembalikan sebagai array. Contohnya kita cari Java, semua to do dengan kata Java akan muncul. Lalu di sini kita akan mencari sort to do. Maka override public void report sort to do string order by boolean ascending. Nah, di sini terdapat override public integer compare to do a dan to do b. If a 0, b 0, return 0. If a 0, return 1. If b, return min 1. Integer cmp sama dengan 0, switch order by to lower case id finish title, compare get id a get id b get id, finish compare finish a dan b, title get title, compare to b get title. Baru untuk cmp compare a get id b get id, fallback id. Nah, di sini return ascending cmp
banding min cmp. Nah, jadi kita mengurutkan array data berdasarkan ID, finish, dan titelnya. Bisa kita urut naik ascending atau turun descending. Nul yang kita letakkan di belakang supaya dia itu nggak mengganggu urutannya. Nah, untuk utility metodenya private boolean is full for to do data, for to do banding data. If to do sama dengan null, return false, return true. Nah, jadi kita mengecek apakah array sudah penuh atau belum. Dan lanjut pada private void resize full is full for temp data sama dengan data sama dengan new, to do data length for integer i sama dengan 0, temp length i plus data i sama dengan temp i. Jadi kalau penuh ukuran array-nya itu dikali 2. Jadi data lama tetap tersimpan, lalu kapasitas array-nya itu diperbesar. Lanjut pada fix service. Di sini terdapat to do service di mana dideklarasikan pada public interface to do service. To do service itu adalah sebuah interface. Jadi yang dimana interface yang sudah kita lihat tadi itu adalah sebagai kontrak aturan yang wajib dipenuhi oleh kelas yang mengimplementasikannya. Nantinya akan ada to do service MPL yang berisi implementasi lebih jelasnya gitu. Nah, untuk void service show to do itu untuk menampilkan daftar semua to do. Biasanya itu dipanggil saat user itu ingin melihat tugas. Lalu untuk void service add to do string title, nah itu service ini akan membuat objek to do lalu menyimpannya ke repository. Untuk void service remove to do ini itu untuk menghapus to do berdasarkan ID. Service ini akan memanggil metode remove di repository. Nah, untuk tambahan fiturnya itu void service update to do integer ID di title finish. Nah, jadi kita bisa mengganti judul title maupun status selesai atau belum selesainya. Lalu void search to do string keyword itu untuk mencari to do ya dengan kata kunci tertentu di title. Misalnya tadi search Java yang nanti yang bakal ditampilkannya itu ya mengandung kata Java. Lalu void service sort to do order by boolean ascending. Nah, jadi untuk mengurutkan to do berdasarkan ID, title atau finish. Kalau ascending itu urut naik, lalu untuk turun itu descending. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan to do service IMPL. Nah, di sini kita deklarasikan PEX dan importnya itu menggunakan PEX service. Lalu untuk kelasnya untuk import entity to do, import repository to do repository, ini kelas ini yang sudah terdapat di PEX service. Nah, import to do itu karena service ini bekerja langsung dengan objek to do. Import to do repository ini karena service itu memanfaatkan repository untuk mengelola data. Untuk kelasnya sendiri ini to do service IMPL implements to do service. Baru private to do repository to do repository. Jadi kelas to do service IMPL ini mengimplementasikan interface to do service. Jadi semua metode di interface harus dibuat di sini. Ada atribut to do repository ini digunakan untuk berkomunikasi dengan layer repository. Nah, kalau kita ingin menampilkan daftar to do, maka override public void service show to do repository replicate all to do system out print daftar to do counter sama dengan 0 for to do if to do sama dengan 0 counter system out print to do else break. Nah, jadi kita nanti mengambil semua si to do ini dari repository,
dan terjadi loop array. Jadi nanti kita akan mencetak isi to do itu satu persatu. Jadi kalau belum ada data, tampilan pesan to do itu belum tersedia. Nah, jadi untuk format printnya itu sudah otomatis rapi karena class to do itu punya yang namanya method string. Nah, jika kita ingin menambahkan to do baru, maka override public void service add to do, new to do title to do repository repo add to do new to do. Jadi ini dia untuk menambahkan to do. Jadi kita membuat objek to do baru itu berdasarkan judul yang dimasukkan si user lalu dikirimkan ke repository untuk disimpan. Nah, ini dia untuk menghapus to do. Override public void service remove to do. Boolean sukses to do repository remove to do. Sistem outprint format gagal menghapus to do dengan ID %d. Jadi kita meminta repository itu menghapus to do-nya itu berdasarkan ID. Kalau gagal ID-nya itu nggak ditemukan. Jadi akan menampilkan pesan error. Nah, untuk mengupdate-nya itu public override public void service update integer ID new title boolean finish. Boleh sukses to do repository repo update ID new title finish. If sukses sistem outprint format gagal memperbarui to do dengan ID %d. Jadi kita sama seperti tadi, kita meminta agar diupdate judul dan statusnya itu berdasarkan ID. Kalau tidak ada maka menampilkan pesan gagal. Untuk mencari to do-nya itu kita menggunakan override public void service to do string keyword system outprint hasil pencarian to do keyword result to do repository to do keyword if result length for to do result system outprint result else system outprint data to do tidak ditemukan. Jadi kita menampilkan hasil pencarian ini itu berdasarkan keyword. Nah, kalau ada hasilnya print daftar to do, kalau tidak ada tampil pesan itu tidak ditemukan. Nah, untuk mengurutkannya kita menggunakan public void service sort to do string order by boolean ascending to do repository repo sort to do over by ascending. Nah, kita meminta si repository itu untuk mengurutkan to do berdasarkan ID, title, dan finishnya. Jadi parameter ascending itu menentukan apakah urut naik true atau turun di false. Nah, kita lanjut pada page util input util.java. Nah, di sini tadi kita menggunakan import Java util scanner. Jadi kita gunakan untuk helper atau helper kecil. Nah, untuk import scanner itu dipakai untuk membaca input dari user lewat keyboard. Nah, untuk kelas the class scannernya itu private static scanner, ini scanner system in. Jadi scanner dipakai untuk membaca input dari keyboard. Nah, jadi kita dibuat sebagai statistik supaya bisa dipakai langsung tanpa harus membuat objeknya itu input util dulu. Nah, ketika itu terdapat di sini method input yaitu public static string input string info system outprint info plus tanda bagi titik return scanner next line. Jadi kita pakai saat program ingin menampilkan pesan dengan enter, kita enter nanti di bawahnya. Lalu misalnya untuk menu pilihannya itu string pilih sama dengan input util input pilih menu. Output di konsolnya itu pilih menu, kursornya nanti akan menunggu input user di baris baru. Nanti kita contohkan. Lalu untuk metode input line-nya itu public static string input line string info system outprint info return scanner next line. Jadi bedanya dengan input itu metode ini menampilkan pesan di baris yang sama, misalnya untuk memasukkan judul atau ID. Nah, untuk string title itu input util input line itu memasukkan judul. Nah, itu dia untuk penjelasan page util.
Nah, selanjutnya yaitu view, to do view. Nah, di sini kita membuat page view. Jadi dia itu dalam folder penyimpanan khusus di Java. Nah, kita butuh to do service dan yaitu logika bisnisnya dari input util untuk mengambil input dari si user. Nah, untuk deklarasi kelas dan konstruktornya itu kita menggunakan public class to do view, private to do service. Nah, jadi to do view adalah kelas yang mengimplementasikan menu dan interaksi si user. Lalu untuk variabelnya, untuk variabel to do service ini dipakai untuk memanggil logika di layar service. Nah, lalu untuk public to do view, to do service di sini ini konstruktor waktu untuk membuat to do view. Kita harus kasih to do service yang ingin digunakan. Nah, di sini ada menu utamanya yaitu public void view show to do while true. Nah, di sini terdapat loop menu supaya jalan terus sampai si usernya keluar. Nah, lalu to do service show to do menampilkan daftar to do sebelum menu. Nah, di sini terdapat sistem outprint-nya yaitu menu 1 tambah, 2 ubah, 3 cari, 4 urutkan, 5 hapus, dan X itu keluar. Jadi print menu pilihan ke user. Jadi ini dia var input sama dengan input util, input info pilih, var stop sama dengan false. Jadi kita ambil input pilihan user, lalu stop dipakai buat kontrol keluar dari loopnya. Nah, di sini terdapat switch input. Ada di sini case 1, 2, 3, 4, 5, dan X. Nah, di sini itu kalau si user dipilih kalau user memilih angka 1 sampai 5, maka jalankan si metodenya itu sesuai menu. Kalau X itu keluar, dan kalau salah input akan menampilkan pesan error. Nah, di sini if stop break system out println. Nah, kalau stop true, hentikan loop. Nah, di sini ada public void view add to do system out println menambah to do. Nah, untuk header infonya itu var title, input util, input line, judul, X jika batal. If title equals an object X, system out print X penambah to do dibatalkan. Nah, jadi kalau user mengetik X, batal tambah. Nah, di sini terdapat metode void view remove to do, system out print menghapus to do. Baru var str id to do, input util, input line, id to do yang dihapus jika X jika batal. If str id to do equals an object X, system out print X penghapusan to do dibatalkan. Jadi kita ambil id to do yang ingin dihapus. Lalu kalau X itu batal menghapus. Lalu di sini terdapat integer id to do, integer value of str id to do service remove to do id to do. Itu header infonya. Lalu var str to do itu var str to do ini yaitu lalu itu adalah input id to do yang mau diubah. Baru ini if str id to do equals an object X, system out print-nya X, pembaruan to do itu dibatalkan, return. Jadi kita akan menginput judul baru. If new title, input util, input inline, info, judul baru, X jika batal.
If new title equals an object X, system out print X pembaruan to do dibatalkan. Kalau X itu batal update. Jadi kita input status apakah si to do selesai. Lalu kita konversi jadi boolean. Baru integer id to do, integer value of external id to do. Jadi kita ubah id ke integer lalu kirim service untuk update. Nah, untuk view search to do itu atau cari to do itu kita menggunakan public void view search to do system out print mencari to do. For keyword input util, input line, info, kata kunci X jika batal, keyword equals an object X, system out print X pencarian to do dibatalkan, return to the service. Jadi sama seperti yang tadi, kalau X-nya itu batal. Lalu if keywordnya ini adalah input keyword yang bakal kita cari gitu. Nah, untuk view sort atau urutannya itu, untuk header infonya itu for order, input util, input line, info, ukuran berdasarkan ID, title, finish, X jika dibatalkan. If order equals an object X, system out print X, pengurutan to do dibatalkan, return. Jadi user itu pilih file untuk disorting. If order equals system out print ini pengurutan to do dibatalkan. Kalau X batal. For as input util, input line ini mengurutkan secara ascending Y atau N. Asc equals ignore case another string Y. Nanti ditanyakan apakah ascending Y atau descending N. Lalu untuk to do service-nya itu sort to do order. Jadi kirim parameter service untuk si string. Nah, ini dia untuk app Java-nya. Nah, di sini kita import semua kelas yang dibutuhkan, yaitu repository, to do repository IMPL, to do service IMPL, dan to do view. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan apa saja untuk kelas-kelas ini. Lalu kita deklarasikan dia, yaitu bernama kelasnya itu ya bernama app. Nah, public static void main string arts repository to do repository new to do repository IMPL to do service new to do service IMPL to do repository. Jadi method mainnya itu ketika program itu dijalankan, baris pertama yang dipanggil adalah main, yaitu to do repository IMPL itu membuat objek repository. Nah, repository ini yang bertugas menyimpan dan mengelola data to do. Lalu terdapat to do service. Nah, kalau to do service ini itu membuat objek service. Lalu service butuh repository untuk bisa bekerja. Jadi si repository ini diinjek ke dalam service. Injek. Baru service ini akan yang mengurus logika bisnisnya. Lalu untuk to do view ini, to do view sama dengan new to do view, to do service. Jadi kita akan membuat objek view atau to do view. View ini butuh service untuk bisa memproses data. Lalu si view ini nanti yang akan mengurus tampilan menu dan interaksi si user. To do view show to do. Jadi kita akan menjalankan menu utama view show to do. Dari sini program mulai nanti menampilkan daftar to do dan si menu interaktifnya. Jadi untuk memastikan code kita ini berjalan, maka kita akan coba menjalankannya. Nah, di sini terdapat daftar to do. Data to do belum tersedia. Jadi ini menu pilihannya 1 sampai 5 dan jika kita pilih X maka dia akan keluar. Nah, kita lihat pada input yang diberikan pada soal. Kita salin saja dan kita masukkan. Nah, ini dia.
kita pilih 1, maka menambah dulu. Jika batal, X menambah dulu dibatalkan. Nah ini dia, kita pilih 1, kita pilih X, jadi dia itu nanti dibatalkan. Jadi pembaruan to do dibatalkan. Sebenarnya bisa kita pilih satu-satu, cuman supaya cepat dan kita menampilkan isinya dengan pas. Ini sudah sesuai dengan apa yang diminta pada expect outputnya ini. Jadi untuk kode kita berjalan dengan baik. Jadi sekian penjelasan mengenai tugas praktikum PBO praktikum yang kelima. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dapat dimengerti oleh penonton sekalian. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.